Kasus tanah warisan almarhum Djamada Situmorang, libatkan Pemda Rokan Hilir dan Polda Riau, akankah ada titik terang? Global Expos TV Kabupaten Rokan Hilir, kasus dugaan sengketa tanah warisan almarhum Djamada Situmorang yang melibatkan Hulman Tampubolon dan ahli warisnya terus berlanjut hingga melibatkan pemerintah daerah Rokan Hilir dan Polda Riau. Pada 27 dan tanggal 28 Agustus tahun 2024, terjadi insiden dugaan kekerasan dan termasuk perusakan yang disinyalir dilakukan oleh Hulman Tampubolon dan rekan-rekannya terhadap ahli waris Djamada Situmorang. Insiden ini telah viral di media sosial. Menanggapi hal ini, tim hukum dari Kantor Hukum Nabonggal Situmorang Sipituama pada tanggal 2 September tahun 2024 menghadiri klarifikasi di Polda Riau sesuai arahan Kapolda Riau. Dalam pertemuan tersebut, tim hukum menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain mengenai kepastian hukum terhadap 9 laporan polisi yang hingga kini belum jelas, permintaan perlindungan hukum bagi ahli waris, serta penegasan agar Hulman Tampubolon segera ditangkap atas tindak kekerasan yang dilakukannya pada Juli dan Agustus tahun 2024. Dirkrimum Polda Riau menyatakan bahwa semua laporan terkait klien ahli waris akan diproses dan dibahas dalam gelar perkara mendatang. Selain itu, pada tanggal 2 September tahun 2024, Bupati Rokan Hilir mengeluarkan surat undangan untuk mediasi terkait sengketa lahan antara pihak Tariman Nainggolan dan Hulman Tampubolon di Dusun Seruni, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir. Mediasi tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Rokan Hilir dan dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Polda Riau, Kejaksaan, DPRD Rokan Hilir, serta pihak kepolisian dan kehutanan. Selama mediasi, Hulman Tampubolon mengungkapkan bahwa tanah tersebut dikuasai oleh beberapa pihak, yaitu Aseng 100 hektar, Hendro Brimob 200 hektar, dan dirinya sendiri yang menguasai 120 hektar. Menanggapi hal ini, Bupati Rokan Hilir berencana memanggil pihak-pihak yang disebutkan menguasai tanah tersebut. Bupati juga mengusulkan pembentukan tim verifikasi yang akan dipimpin oleh dirinya sendiri, dengan anggota dari Polda Riau, Polres Rokan Hilir, DPRD, Kejaksaan, camat, dan instansi terkait. Tim ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan tanah dalam waktu singkat, dengan anggaran yang disiapkan oleh Pemda Rokan Hilir. Ucap Bupati Kabupaten Rokan Hilir. Penasihat Hukum Ahli Waris, Sumirna Luciana SHMH, menyatakan harapannya agar Pemda Rokan Hilir bersikap netral dan tidak memihak dalam menjalankan tugas verifikasi ini. Ia juga mengajak masyarakat Indonesia untuk memantau perkembangan kasus ini hingga selesai. Ungkap penasehat hukum ahli waris. Sahabat-sahabat setia, Global Expos TV semua, yang ada dimanapun Anda berada. Agar jangan sampai lupa, channel YouTube Global Expos TV, supaya update terus, like, komen, share, dan subscribe, agar jangan sampai ketinggalan berita-berita, dan isu-isu terkini, yang ada di Indonesia, tercepat, akurat, tajam, dan terpercaya. Laporan Kepala Perwakilan Global Expos TV Provinsi Riau, Kabupaten Rokan Hilir. Mirwan Hasibuan, mengabarkan. Awalnya, kelompok tani Posko 2 Opsus Riau Makmur, dahulu kita kenal sebagai Langkat Desa Bangko Kiri, Kecamatan Bangko, Kabupaten Bengkalis, sebagaimana yang Bapak Camat sampaikan tadi. Kemudian 11 Juni tahun 90, terbit surat Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Bengkalis nomor 52/6/EK 90/5206 untuk penggunaan tanah sebagai perkebunan, di mana kondisi tanah saat itu masih hutan, Pak. Kelompok tani Posko 2 Opsus Riau Makmur dahulu berjumlah 25 orang, Pak, di mana mereka juga merupakan orang-orang dari almarhum Ferdinand Napitupulu yang disuruh untuk menggarap tanah negara tersebut dengan luas 500 hektar. Dahulu dan sampai saat ini, Ferdinand Napitupulu bertempat tinggal di kota Pematang Siantar, Pak. Jadi Pak Ferdinand inilah yang membeli tanah dari kelompok tani, Bapak izin. 31 Juli 93, Bapak, almarhum Ferdinand Napitupulu membeli tanah dengan alas hak 250 SKGR dengan total luas 5 juta meter persegi atau setara dengan 500 hektar. 23 April 2002, almarhum Ferdinand Napitupulu melakukan pelepasan hak tanah dan ganti rugi kepada Ibu Saudara Tariman Nainggolan, Ibu ini, Pak.
untuk tanah seluas 200 hektar dengan harga 180 juta. Kemudian pada tanggal 26 Juni, almarhum Ferdinand Napitupulu melakukan pelepasan hak tanah dan ganti rugi Bapak kepada saudara Sabar Napitupulu untuk tanah seluas 200 hektar dengan harga 100 juta. Perlu kami jelaskan, Sabar adik Ferdinand Napitupulu Bapak yang menikah dengan anak Ibu Tarima Nainggolan. Masih Bapak anaknya masih ada ya? Baik, saya lanjut. 6 Oktober 2004, almarhum Jamada Situmorang bersama saudara Sabar Napitupulu dan almarhum Kapten Tambah membeko Pak, ada surat bekonya. Mereka membeko para keliling batas tanah sesuai dengan peta gambar situasi 500 hektar dimulai dengan imas tumbang, ada Pak bukti perjanjian borong mereka, ada di kita Bapak izin. 10 Oktober 2004, almarhum Ferdinand Napitupulu melakukan pelepasan hak dan ganti rugi kepada saudara Jamada Situmorang untuk tanah seluas 100 hektar dengan harga 100 juta dan sudah dibeli. Jadi dari atas, sebentar, kembalikan tadi. Nah, tadi di sini Pak ada Ferdinand kepada Ibu Tarima 200 hektar Pak. Kemudian Ferdinand dengan Sabar 100. Ini kemudian dibeli kembali oleh Sabar kepada Jamada Situmorang. Lanjut. Desember Pak 2004 selesai dilakukan pembekuan para keliling atas tanah seluas 500 hektar untuk